Jadi ini adalah tampilan dashboard ketika nantinya akun Bapak Ibu sudah aktif. Di dashboard ini, kita bisa melampirkan foto, tanda tangan, beserta dengan nomor sertifikasi yang kita dapatkan dari DocuSign. Di sebelahnya adalah dashboard monitoring, tempat kita memonitor perjalanan dokumen kita. Untuk memulai, kita klik Start, Send an Envelope. Kita akan dituntun ke halaman selanjutnya. Dalam halaman ini, pertama kita akan mengupload dokumen. Kita browse, pilih dokumen yang akan dipakai. Kemudian di bawahnya adalah tempat kita mengisi resipien. Kemudian kita bisa mengatur perintahnya, apakah orang tersebut perlu bertanda tangan, atau sebagai perwakilan, atau hanya menerima kopiannya saja, atau hanya sekedar melihat, semuanya kita bisa atur di sini. Kemudian, dalam Customize, kita bisa memberikan kode akses untuk orang tersebut. Ada juga verifikasi identitas. Dalam hal ini salah satu contohnya adalah dengan SMS. Resipien akan diminta untuk mengisi nomor telepon, kemudian nanti ada SMS yang dikirimkan ke nomor telepon tersebut berisi kode OTP. Kode itu akan dimasukkan untuk membuka dokumen. Kita juga bisa memberikan private message spesifik untuk orang tertentu saja. Untuk menambah resipien, tinggal klik Add Recipient. Kemudian untuk mengatur urutan, kita set signing order. Dan untuk memindahkan urutan, tinggal kita geser ke atas ataupun ke bawah. Setelah resipien selesai, kita bisa membuat email subject untuk judulnya dan pesannya. Di pojok kanan atas, klik Advanced Options. Kita bisa mengatur reminders. Jadi akan ada notifikasi yang dikirimkan ketika dokumen itu tidak segera ditandatangani. Misalkan 3 hari setelah dokumen dikirim. Lalu akan diingatkan setiap berapa hari sekali, misalkan setiap hari. Kemudian untuk expiration date-nya bisa kita atur, mungkin sebulan atau seminggu. Dari tahap ini, kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Ini adalah dokumen yang akan kita pakai. Di bawah, ada tempat untuk mengisi paraf. Kita tarik field untuk paraf. Kemudian, kita ganti subjeknya di pojok kiri atas. Dan kita tarik field untuk orang lain mengisi. Kemudian di halaman kedua adalah tempat bertanda tangan. Kita tarik field untuk tempat tanda tangan. Dan kita atur ukurannya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian beberapa informasi lain yang kita butuhkan mungkin seperti tanggal, nama, dan email. Untuk mengganti resipien, tinggal kita blok semua, copy paste, kita geser ke tempat yang disediakan, lalu diganti subjeknya. Setelah itu kita bisa segera kirimkan, atau kita kirimkan secara terjadwal. Kita akan langsung kirimkan dokumen ini, dan saya akan sebagai penandatangan yang pertama. Kita akan dituntun ke dalam halaman baru untuk mereview dokumen. Pertama, klik Continue, kemudian Start, isi paraf, dan tanda tangan. Setelah itu Finish, dan secara otomatis dokumen ini akan terkirim ke resipien kedua. Dari sudut pandang resipien, mereka akan menerima email notifikasi dari DocuSign. Emailnya silakan dibuka, kemudian klik Review Dokumen. Kemudian kita klik Continue untuk memulai, dan Start, mengisi inisial. Saya pernah upload beberapa inisial di sini, jadi bisa dipilih. Kemudian tanda tangan. Setelah itu klik Finish.
Dan setelah ini prosesnya sudah selesai. Kita kembali ke halaman dashboard DocuSign. Di sini waiting for others, menunggu resipien kedua. Kemudian saya akan coba refresh. Dan setelah di-refresh, statusnya akan berubah menjadi komplit. Kemudian, kita bisa melakukan beberapa action. Kita klik history. Di sini ada detail soal dokumen. Kemudian di bawahnya adalah monitoring. Kapan dokumen dikirimkan, statusnya sent, dan semuanya kita bisa lacak di sini secara real time, akurat, cepat, dan akuntabel. Kemudian kita juga bisa download certificate. Karena setiap agreement yang sudah selesai, DocuSign membuat sebuah sertifikat yang dinamakan dengan Certificate of Completion. Di dalam sertifikat termuat informasi mengenai agreement, mengenai dokumen, tentang jumlah halaman, jumlah tanda tangan, jumlah inisial, juga informasi detail mengenai resipien, seperti nama, email, tanda tangan, nomor sertifikasi, IP address, tanggal dikirim, dilihat, ditandatangani. Sekian presentasi demo DocuSign dari saya.